Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Niswatul Aimah dan teman saya Karisma Agustin akan mempresentasikan tentang metode dalam memahami sumber ajaran Islam. Dalam penjelasan kali ini terdapat 4 metode yang akan kita bahas. Yang pertama, metodologi pemikiran modern. Yang kedua, metodologi pendidikan Islam. Yang ketiga, metodologi tekstualitas dan kontekstualitas. Dan yang keempat atau yang terakhir, metodologi muqaranah madhab. Pada pembahasan metodologi pemikiran modern, terdapat 3 hal yang akan kita jelaskan. Yang pertama, pengertian dari metodologi pemikiran modern itu sendiri. Yang kedua, landasan dari metodologi pemikiran modern. Dan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk metodologi pemikiran modern. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang metodologi pemikiran modern. Pertama, kata metodologi. Metodologi berasal dari kata metode yang artinya cara dan logos yang berarti ilmu. Metodologi merupakan ilmu-ilmu yang membahas tentang metode, di mana metode merupakan suatu cara yang disusun secara urut atau sistematis dan telah difikirkan dengan baik-baik secara matang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan ingin dicapai. Kedua, kata pemikiran. Pemikiran berasal dari kata pikir, yang berarti sesuatu yang ada di dalam hati, akal, ingatan, maupun suatu yang masih menjadi angan-angan. Kata pikir tersebut mendapat imbuhan pe dan an menjadi pemikiran, yang merupakan suatu proses berpikir terhadap sesuatu yang ingin dipahami atau diketahui. Sedangkan yang ketiga yaitu kata modern. Modern merupakan suatu hal yang terkini, mutakhir atau baru. Secara istilah, kata modern berarti suatu pembaharuan yang dilakukan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Jadi, dapat dikatakan bahwa metodologi pemikiran modern dalam Islam merupakan suatu cara atau proses yang digunakan untuk memperbaharui pemikiran umat Islam diimbangi dengan perkembangan zaman yang pesat ini namun tetap tidak melupakan nilai-nilai dan syariat yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang landasan metodologi pemikiran modern. Ada 2 landasan, yaitu landasan normatif dan landasan teologis. Pertama, landasan normatif. Landasan normatif di sini merupakan salah satu ajaran Islam yang terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadis, yang isinya merupakan perintah atau anjuran untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ayat Al-Quran tersebut yaitu Quran Surat Ad-Duha ayat 4 yang artinya, dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Selanjutnya juga terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, baginya, yaitu manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang kedua yaitu landasan teologis. Landasan teologis berupa bentuk-bentuk keyakinan, antara lain universalisme Islam, di mana misi dan agama Islam itu sendiri adalah sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Di sini yang dimaksud dengan universalisme adalah bahwa dasar-dasar dalam agama Islam senantiasa relevan dengan dinamika kehidupan manusia. Selain sebagai bentuk keyakinan, landasan teologis Islam merupakan hasil nyata bahwa Islam memang benar-benar agama terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk metodologi pemikiran modern. Di sini ada 3 bentuk nyata metodologi pemikiran modern.
Yang pertama, Muhammadiyah. Di sini, modernisasinya terletak pada jenis-jenis amal, usaha, serta manajemen atau pengelolaannya. Selain itu, bentuk pemikirannya dalam bidang akidah dan teologi Islam. Yang kedua, Sarekat Islam dalam kancah politik. Dalam organisasi ini, pada intinya, membahas mengenai beberapa hal penting, di antaranya, Islam merupakan agama yang mengajarkan pemikiran demokrasi, dengan berlandaskan pada pendidikan moral serta bernilai intelektual. Yang ketiga, revitalisasi Islam dan politik. Salah satu tokoh yang mengkaji hal ini adalah Az-Zumardi Azra. Menurutnya, Islam merupakan agama yang universal dan melakukan suatu perubahan adalah salah satu bentuk sunatullah. Pembahasan yang kedua yaitu metodologi pendidikan Islam. Di sini ada 5 hal yang akan kita jelaskan. Yang pertama, pengertian dari metodologi pendidikan Islam. Yang kedua adalah tujuan dari metodologi pendidikan Islam. Yang ketiga adalah fungsi dari metodologi pendidikan Islam. Yang keempat adalah landasan dari metodologi pendidikan Islam. Dan yang kelima yaitu metode-metode dalam metodologi pendidikan Islam. Pada pembahasan yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian dari metodologi pendidikan Islam. Metodologi pendidikan Islam merupakan suatu upaya yang sengaja dilakukan untuk membuat perkembangan dari dalam diri manusia agar mampu mensyukuri anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa akal, pikiran, dan perbuatan, agar selalu menjalani kewajiban sebagai seorang Muslim untuk selalu haus akan ilmu pengetahuan demi mencapai tingkatan yang lebih baik ke depannya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan dari metodologi pendidikan Islam. Di sini terdapat 5 tujuan. Yang pertama, ditinjau dari segi hakikat penciptaan manusia. Pendidikan Islam haruslah menuju ke arah yang lebih baik karena sesuai dengan hakikat kemanusiaan bahwa dengan adanya pendidikan Islam ini diharapkan manusia dapat dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih taat dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, dari segi ketauhidan. Pendidikan Islam diharapkan mampu membawa umat Islam agar selalu terpelihara sikapnya dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, dari segi moral. Dengan adanya pendidikan Islam diharapkan manusia terutama umat Islam selalu menjaga kepribadian yang baik dan benar dalam dirinya dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan kesehariannya. Yang keempat, dari segi keanekaragaman manusia. Tidak sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan inilah yang menjadi acuan bahwa pendidikan Islam dapat mencakup seluruh aspek kehidupan yang ada, tanpa memandang latar belakang dari masing-masing individu tersebut. Yang kelima yaitu dari segi ruang dan waktu. Agama Islam mengalami berbagai pembaharuan yang mengantarkan manusia agar tetap mampu menjalankan syariat-syariat yang ada, namun tidak tertinggal oleh zaman. Apalagi di era globalisasi di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dari metodologi pendidikan Islam. Di sini terdapat 3 fungsi. Yang pertama, sebagai alat yang digunakan untuk menyiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Untuk menyiapkan generasi bangsa yang diinginkan diperlukan upaya membentuk para generasi muda dengan pembekalan pendidikan Islam untuk dapat mengaplikasikannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai upaya transfer nilai. Upaya transfer nilai yang dimaksud yaitu menyampaikan nilai-nilai luhur serta pesan moral dengan dikemas dalam suatu pendidikan Islam yang diharapkan ilmu-ilmu tersebut mampu diterima dan dipahami secara baik oleh orang yang mempelajarinya. Yang ketiga, pembentuk watak atau karakter seseorang dengan mampu mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis dengan baik serta mengaplikasikannya dalam keseharian, maka dapat dipastikan bahwa seseorang tersebut memiliki watak dan karakter yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan dari metodologi pendidikan Islam. Di sini terdapat 4 landasan. Yang pertama yaitu Al-Quran. Ayat-ayat Al-Qurannya antara lain Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua adalah hadis, di antaranya
hadis qauliyah yang merupakan segala ucapan dan perkataan Nabi Muhammad. Selanjutnya hadis fi'liyah yang merupakan segala tindakan, perilaku, dan perbuatan Nabi Muhammad, serta hadis takririyah yang merupakan suatu sikap diam Nabi Muhammad ketika melihat perilaku atau ucapan dari sahabatnya, di mana sikap diam itu merupakan tanda persetujuannya. Yang ketiga adalah ijtihad, yang merupakan suatu upaya yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapapun, asalkan dengan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu maupun ketika menghadapi suatu persoalan untuk menyelesaikan perkara tersebut, di mana hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat yaitu alam semesta, untuk mengetahui secara mendalam baik praktik maupun teoritis semua hal yang terjadi di alam semesta, maka diperlukan suatu pengajaran, salah satunya adalah melalui pendidikan Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu metode-metode dalam metodologi pendidikan Islam. Di sini terdapat 6 metode. Yang pertama, metode hiwar atau percakapan. Yang kedua, metode amsal atau perumpamaan. Yang ketiga, metode keteladanan atau meneladani Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik. Yang keempat, metode qasasul Quran atau membahas kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang kelima, metode latihan atau membiasakan diri berakhlakul karimah. Dan yang keenam, metode taghrib atau dalam metode ini menekankan pada pengajaran bahwa hidup di dunia adalah sementara dan kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Karisma Agustin. Pada pokok pembahasan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang metodologi, tekstualitas, dan kontekstualitas. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian metodologi tekstualitas. Yang kedua, kita akan membahas tentang contoh metodologi tekstualitas. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengertian dari metodologi kontekstualitas. Dan yang terakhir, kita akan membahas 3 pokok bahasan dalam metodologi kontekstualitas. Pengertian metodologi tekstualitas. Tekstualis di sini merujukkan pada teks dalam Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya memuat teks-teks bacaan yang dapat ditafsirkan. Maka tak mengherankan jika terjadi sedikit perbedaan penafsiran baik dalam konteks kalimat tafsirannya. Dalam bentuk praktiknya, metodologi ini dilakukan dengan memberikan perhatian yang lebih mengenai ketelitian tulisan yang dimuat dan dibingkai dari teks-teks dalam Al-Quran yang dilakukan oleh para ulama, ahli tafsir untuk menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran dengan makna lafadz yang dikaji. Bagi mereka, golongan tekstualis, suatu objek dapat menimbulkan suatu makna dari kata-kata tertentu, padahal sebenarnya tidak. Semua kata dapat ditafsirkan dengan cara yang sedemikian. Kecenderungan dari metodologi tekstualis adalah kurangnya analisis pada hal-hal yang belum terselesaikan. Inilah yang menjadikan hukum Islam mengalami kurangnya kecakapan dalam arus perubahan sosial. Contoh dari metodologi tekstualitas yaitu adanya hukum fikih yang mungkin kurang dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat ini, yang mengakibatkan hukum fikih tersebut diabaikan atau ditinggalkan. Disinilah kita dapat mengetahui tentang kekurangan dari metodologi tekstualitas. Pengertian metodologi kontekstualitas. Kontekstual merupakan bagian dari tekstualitas atau pernyataan yang tertulis dalam menentukan maknanya secara tertentu. Metodologi kontekstualitas berarti suatu metode yang mengarah dan mengacu kepada kenyataan. Jadi, dalam pemahaman kontekstualitas ini tidak hanya memahami dari segi teks-teksnya saja, melainkan dihubungkan dengan realita yang ada. Agama Islam merupakan agama yang tidak membebankan sesuatu kepada umatnya, melainkan ajaran Islam relevan sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang sedang terjadi. Inilah yang dimaksudkan dengan Islam mengalami pembaruan dan perkembangan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tidak hanya berpacu pada segi tekstualitas.
tiga pokok bahasan dalam metodologi kontekstualitas. Yang pertama yaitu upaya memaknai suatu persoalan yang mendesak dan terjadi saat ini dengan tetap berlandaskan kepada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua yaitu memaknai segala yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, serta membuat keterkaitan antara satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu penunjuk adanya keterkaitan antara Al-Quran dan bentuk pengaplikasiannya. Pada topik yang terakhir kita akan membahas tentang metodologi muqaranah madzhab. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu tentang pengertian muqaranah madzhab. Yang kedua kita akan membahas tentang objek dan ruang lingkup muqaranah madzhab. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang tujuan mempelajari muqaranah madzhab. Yang keempat kita akan membahas tentang perbandingan madzhab sebagai ilmu dan metodologi. Yang kelima kita akan membahas tentang sejarah lahirnya madzhab. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang urgensi perbandingan madzhab dalam beribadah. Pengertian muqaranah madzhab. Menurut etimologi, muqaranah berasal dari kata kerja qarana, yang artinya membandingkan atau perbandingan kata yang menunjukkan tentang keadaan. Sedangkan menurut istilah, madzhab yaitu jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh imam mujtahid untuk menentukan suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Madzhab juga berarti pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum atau kejadian yang diperoleh dalam Al-Quran dan Hadis. Objek dan ruang lingkup muqaranah madzhab. Objek muqaranah madzhab sendiri yaitu tentang membandingkan tentang permasalahan ataupun tentang dalil-dalil. Sedangkan ruang lingkupnya sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu tentang hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati ataupun yang belum disepakati oleh para mujtahid, dengan membahas secara berijtihad dan bersumber-sumber hukum yang didasarkan oleh mereka dan menetapkan tentang hukum. Yang kedua yaitu tentang dalil-dalil dasar yang diperoleh para mujtahid dari Al-Quran dan Hadis. Dan yang ketiga yaitu tentang hukum-hukum yang berlaku di negara muqarrin atau pelaku muqaranah, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Tujuan mempelajari muqaranah madzhab ada tiga. Yang pertama, mengetahui pendapat para imam madzhab dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengetahui tentang kaidah dan dasar-dasar yang digunakan oleh imam madzhab dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil. Dan yang ketiga, untuk menimbulkan rasa saling menghormati satu sama lain. Perbandingan madzhab sebagai ilmu dan metode. Di sini ada 4 para madzhab. Yang pertama yaitu Wahhab Afif. Menurut Wahhab Afif, muqaranah madzhab yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang pendapat-pendapat fuqaha yang disertai dengan dalil-dalil. Dan yang kedua menurut Abdurrahman. Menurut Abdurrahman, muqaranah madzhab yaitu ilmu yang membandingkan satu madzhab dengan madzhab yang lain. Yang ketiga yaitu menurut Syekh Mahmud Shaltut. Menurut Syekh Mahmud Shaltut, muqaranah madzhab mengumpulkan pendapat para imam mujtahid yang dikaitkan dengan dalil-dalil untuk menemukan pendapat yang paling kuat. Dan yang terakhir yaitu menurut Muslim Ibrahim. Menurut Muslim Ibrahim, muqaranah madzhab adalah ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilafiyah fikih. Sejarah lahirnya madzhab. Madzhab lahir dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang fokus terhadap ilmu dan hukum, yang akhirnya sampai kepada para tabi'in. Berbagai kawasan negeri Islam dipenuhi dengan ilmu dan ulama. Banyak di antara mereka yang mencapai sebagai tingkat mujtahid mutlak. Sebagian ulama terbaik itu membuat metode untuk mengenal tentang hukum-hukum, yang sehingga masing-masing mempunyai pengikut. Metode tersebutlah yang dinamakan sebagai madzhab. Urgensi perbandingan madzhab dalam beribadah.
Memperbandingkan mazhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan pendapat yang lebih cocok diterapkan adalah suatu kewajiban, dan mengamalkannya pun suatu kewajiban. Meskipun sebagian ulama mutaakhirin berpendapat bahwa mengamalkan hasil perbandingan akan mengakibatkan perpindahan mazhab yang juga tidak dibenarkan oleh mereka, tetapi pendapat mereka ini lemah, tidak berdasarkan dalil yang kuat oleh mereka. Justru hasil studi perbandingan yang terbaik adalah mengamalkan apa yang menurut mereka paling kuat dalilnya, baik bagi pembanding sendiri maupun bagi masyarakat umum. Hukum yang didapatkan dari hasil perbandingan tak lain merupakan hasil penelitian yang objektif, sedangkan mengamalkan yang terkuat dalilnya adalah wajib. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.